hiburan tanah air seringkali dikejutkan dengan berbagai pengakuan berani dari para pesohornya. Salah satu isu yang paling sensitif namun mulai dihadapi secara terbuka oleh beberapa selebriti adalah kabar mengenai hamil di luar nikah. Meski awalnya memicu kontroversi panas dan hujatan pedas, deretan selebriti ini memilih untuk bertanggung jawab dan jujur kepada publik. Menariknya, di tahun 2025 ini, tren persepsi netizen mulai bergeser. Mereka yang dulu dihujat, kini justru banyak dipuji karena kejujurannya dan cara mereka membuktikan diri sebagai orang tua yang hebat. Berikut adalah deretan selebriti yang blak-blakan akui hamil di luar nikah, versi Cumi Top 5. Kabar mengejutkan datang dari panggung hiburan tanah air di penghujung tahun 2025. Selebriti cantik Fricilda Prilea secara terbuka mengumumkan kabar kehamilannya ke hadapan publik. Namun, pengakuan ini seketika memicu kegaduhan luar biasa karena Fricilda secara blak-blakan mengakui bahwa dirinya tengah hamil di luar nikah. Dalam sebuah pernyataan yang menyayat hati, Fricilda mengisyaratkan bahwa dirinya berjuang sendirian di tengah kondisi kehamilannya. Nama Andres Adelio pun disebut-sebut sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab, namun justru menunjukkan sikap yang sebaliknya. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Andres tidak hanya menghindar, tetapi diduga enggan bertanggung jawab atas janin yang dikandung oleh Fricilda. Bahkan, muncul pengakuan mengejutkan yang menyebutkan bahwa Andres sempat memberikan tekanan kepada Fricilda untuk menggugurkan kandungannya. Lantas seperti apa pengakuan Fricilda Prilea terkait kehamilan di luar nikahnya? Benarkah Andres Adelio ogah bertanggung jawab? Saya telah hamil 8 bulan oleh Andres Putra Adelio. Saya menjalani semuanya dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Dari awal saya berhubungan sama Andres, dia memang menjanjikan saya dari sebelum dia meminta saya untuk melakukan hubungan. Dia meminta saya berhubungan dengan bujuk rayu, dengan janji-janji, sehingga akhirnya saya terbujuk dan sampai akhirnya saya diketahui hamil ini, dan orang tua saya tahu, dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Di sini dia di surat pernyataan ini tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab. Saudara Anda itu sebenarnya sudah menyuruh untuk menggugurkan. Ada rekamannya, bukti rekamannya ada. Kita buktikan nanti. Ya, kalau dia tidak ada niatan. Dunia hiburan tanah air sempat dibuat terhentak beberapa waktu lalu oleh aktris Erika Carlina. Ya, tanpa ada desas-desus sebelumnya, Erika secara blak-blakan mengakui bahwa dirinya tengah hamil di luar nikah. Pengakuan ini seketika memicu gelombang kehebohan di berbagai platform media sosial, menjadikannya topik pembicaraan nomor 1 selama berhari-hari. Sementara fokus publik pun seketika tertuju pada sosok pria yang mendampinginya, yakni DJ Panda. Kabar bahwa DJ Panda adalah ayah dari janin yang dikandung Erika langsung mengundang berbagai reaksi dari netizen. Lantas seperti apa kontroversi hamil di luar nikah Erika Carlina?
Kronologinya, kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya. Sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya, aku yang salah kok, aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab, aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku, kalau tidak pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos, karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Beberapa waktu lalu, secara mengejutkan, Lisa Mariana muncul ke hadapan publik dengan sebuah pernyataan yang seketika menjadi pusat perhatian nasional. Tanpa ada desas-desus sebelumnya, Lisa secara blak-blakan mengakui bahwa dirinya tengah hamil di luar nikah. Namun, yang membuat kabar ini jauh lebih menggemparkan adalah ketika Lisa Mariana mulai menyeret nama tokoh publik ternama, Ridwan Kamil, dalam pusaran masalahnya. Langkah Lisa Mariana yang berani menyeret nama besar ke dalam isu kehamilannya ini dianggap sebagai salah satu momen paling provokatif di penghujung tahun 2025. Lantas seperti apa kontroversi pengakuan Lisa Mariana? Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di Lidah Palembang tepatnya. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran. Saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, karena kala itu saya masih umur 21 tahun dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup
karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Selebriti internet yang selalu lekat dengan sensasi, Lina Mukherjee, juga sempat membuat jagat media sosial gempar. Seolah tidak pernah jauh dari sorotan, kali ini Lina memberikan pengakuan yang sangat berani terkait kehidupan pribadinya. Melalui pernyataan terbarunya, Lina secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya tengah mengandung dan kehamilan tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan. Lina mengungkapkan bahwa calon ayah dari janin yang dikandungnya adalah seorang pria bule. Lantas seperti apa pengakuan Lina Mukherjee terkait kehamilannya? bahagia lah dikasih anak yang nggak terekspektasi di hidup aku menjadi seorang being a mother. Aku tuh seneng banget. Jadi waktu aku pertama ketemu bule itu aku bilang loh, aku tuh pernah mimpi kayak punya anak bule sama India gitu aja, bercanda-canda India. Jadi karena dia juga anak satu-satunya, cucu satu-satunya, jadi pas denger kayak gitu dianya happy, akunya happy sih. Cuman ya ini nggak patut dicontoh ya buat semuanya. Cuman ya kita nggak bisa juga, udah telanjur terjadi, kita harus bertanggung jawab seperti itu sih. Tapi aku tuh syukur loh anak belum lahir udah disayang netizen, sehari bisa disawer 16 juta, 20 juta, terus mereka kayak kasih nama Garlit kayak gitu ya. Jadi anakku tuh udah dapet privilege dari netizen. Aku juga nggak sangka kalau responnya netizen tuh nggak yang kayak menghakimi gitu, nah bisa menerima kedewasaan seperti itu sih. Kabar mengenai kehamilan Jennifer Copen pada pertengahan tahun 2023 sempat menjadi buah bibir netizen. Di tengah puncak karirnya, aktris muda Jennifer Copen mengejutkan publik melalui sebuah unggahan video emosional di akun Instagram pribadinya. Tanpa retorika yang berbelit, ia mengumumkan bahwa dirinya sedang mengandung buah cintanya dengan sang kekasih, Dali Wasing. Jennifer mengakui secara terbuka bahwa kehamilan tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan. Ia sadar betul bahwa pengakuannya akan memancing pro dan kontra di tengah norma masyarakat, namun ia memilih untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak daripada terus bersembunyi di balik rahasia. Lantas seperti apa pengakuan Jennifer Copen terkait kehamilannya kala itu? Aku mau membagikan kabar kalau aku hamil itu karena aku pengen membagikan kebahagiaan ini aja sama kalian. Jadi buat yang komen jahat, gak apa-apa, aku doain kalian semoga sehat dan semoga kalian dilindungi terus sama Tuhan. Tapi yang udah komen baik, terima kasih banyak. Apalagi yang udah ngebelain aku di comments dan lain-lain, kayak terima kasih banyak. Aku gak sabar buat anak aku ketemu sama auntie-auntie dan om online-nya. Orang-orang yang baik-baik banget sama aku. Jadi makasih banyak buat support kalian selama ini buat aku. Dan minta doanya semoga lancar sampai hari lahir nanti. Semoga anak aku sehat. Dan menurut aku sekarang gak penting untuk aku ngejawabin pertanyaan yang terlalu private. Karena ya aku mau simpen untuk diri sendiri aja. Bukan karena takut jawab atau apa. Sebenarnya sebelum aku tahu aku hamil, 1 minggu sebelum itu aku sama Dali tuh udahan. Oh, sempat break up dulu. Iya, dan kita tuh nggak pacaran, Kak. Kita ya kalau di Bali bule-bule itu emang banget. normal yang kayak gitu. Kalau di Bali tuh memang benar, kita sama saling ya? mengerti. Iya. In the morning, I'm gonna come over bawa test pack. Little did he know, aku sebenarnya udah test pack dari malam itu langsung. Gak bisa tidur. Aku suruh temen aku test pack. Aku taruh 2 garis bold, red bold. Terus aku kayak mata gue salah nih ya. I was crying the next day. Kayak setelah waktu Dali datang ke rumah, dia kayak ngeluarin test pack, dia bilang ayo kita test pack. Terus aku kayak, Dali. Bahwa banyak sekali orang di luar sana tidak confidence dengan punya bayi di luar nikah itu salah. Sangat salah, Okay. yes. Tapi jangan bikin lagi keputusan yang salah. Betul.
itu adalah hal yang paling dibenci sama Tuhan. Iya. Di situ aku nangis, aku mikir aku nggak bisa, aku tuh udah berdosa banget, aku banyak dosanya. This is the one thing I'm not gonna do. Makanya aku kayak mau aku dihujat, it's okay. Yang penting aku tidak manusia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.